Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Untuk itu Tuhan, berkati kami di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penderitaan adalah salah satu hal yang ditakuti oleh semua orang. Banyak juga orang berusaha untuk menghindari penderitaan tersebut. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, penderitaan itu akan kita alami. Namun yang perlu kita ketahui, bagaimana caranya supaya kita mampu untuk bertahan di dalam menghadapi penderitaan tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersabar sampai pada kedatangan Tuhan. Karena ketika kita menanti kedatangan Tuhan, banyak godaan-godaan yang kita hadapi yang bisa meruntuhkan kesetiaan dan ketaatan kita. Seperti yang dialami oleh jemaat Kristus yang mengalami penderitaan dari orang-orang kaya. Mereka dihukum, bahkan dibunuh oleh karena mengatakan kebenaran. Tetapi Tuhan akan menghukum orang-orang kaya tersebut. Dan orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang yang mempercayakan seluruh hidupnya, seluruh harapannya, masa depannya kepada harta bendanya, yang membuat harta menjadi segala-galanya. Artinya, dengan uang, semua bisa diatur. Ini menjadi peringatan agar kita tidak pernah menggantungkan atau mempercayakan hidup kita kepada harta. Karena pada akhirnya harta tidak bisa berbuat apa-apa ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi marilah kita menggantungkan hidup kita kepada sumber harta itu, yaitu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keadaan serupa mungkin bisa kita alami. Banyak orang Kristen ragu, malah pesimis akan kedatangan Yesus kedua kalinya. Sehingga banyak yang tidak peduli dan hidup seenaknya tanpa takut akan hari penghakiman itu. Untuk itulah Yakobus menegaskan bahwa hari kedatangan Tuhan itu pasti ada. Tuhan pasti akan datang dan akan segera datang. Tetapi dia akan datang seperti pencuri yang tidak menelepon, yang tidak meng-WA atau memberitahukan terlebih dahulu. Oleh karenanya, kita diingatkan supaya waspada. Namun sebelum hari kedatangannya tiba, kita diingatkan supaya sabar seperti petani.
Petani tidak bisa mempercepat panen dan tidak bisa menawarnya. Semuanya bergantung kepada Allah. Petani hanya menunggu waktu yang ditetapkan Allah. Demikian halnya dengan hari kedatangan Tuhan. Walau demikian, si petani tetap bekerja, mencangkul, membajak, menabur benih, menanam, menyiangi, merawat hingga tiba hari panen. Demikian dengan kita. Menunggu hari kedatangan Tuhan bukan dengan pasif, berpangku tangan, diam tanpa melakukan apapun. Tetapi kita harus terus berkarya menurut kehendak Tuhan. Pada masa penantian ini akan banyak penderitaan mendera, seperti si petani yang harus berkeringat diterpa terik panas matahari atau dinginnya hujan. Demikian orang percaya juga mengalami penderitaan, penyiksaan, penghinaan, seperti yang dilakukan kaum kaya tadi. Orang-orang yang tidak menyukai Yesus akan terus berusaha menggulingkan iman kita agar meninggalkan Yesus. Masa penantian ini adalah masa melatih kesabaran dan sekaligus masa menguji iman. Karena hanya mereka yang setia sampai mati dalam mengikut Yesuslah yang selamat dan berhak menerima upah kehidupan kekal itu. Mereka yang tidak tahan dan murtad, mereka justru akan menerima hukuman yang jauh lebih berat. Karena itu bersabarlah, hari Tuhan pasti datang. Dan bila itu datang, penderitaan dan kesakitan oleh karena imanmu akan menjadi masa lalu yang tidak diingat lagi, karena telah digantikan sukacita surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kami supaya kami tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena Tuhan akan menolong kami hingga sampai ke tempat yang telah Tuhan sediakan, yaitu surga dan hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Thank you for watching.